serta pelatihan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmatnya hari ini kita dapat hadir dalam rangka pelatihan pengusaha dan penjamah depot air minum dan sumber air minum. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Insya Allah acara ini menjadi sarana meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengusaha serta penjamah guna menjamin ketersediaan air minum yang aman dan sehat bagi masyarakat. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, air minum merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Keberadaannya itu vital dan strategis dalam kehidupan sebuah kota. Selain dipenuhi oleh masyarakat sendiri dengan cara dimasak, air minum juga dapat disediakan oleh pemerintah ataupun industri. Dewasa ini pertumbuhan industri air minum berkembang dengan Asdamindo. Saya bisa, masyarakat sehat. Yes. Juara. Ya, kita sampai dengan sampai juara. Yes ya. Satu lagi. Saya datang, saya bisa, masyarakat sehat. Yes. Kencang ya, dan berikannya. Asdamindo. Saya datang, saya bisa, masyarakat sehat. Yes. Kemudian persyaratan dapat air minum dan nanti akan saya sampaikan agar bapak-bapak ibu sekalian bisa memeriksa dapat air minumnya sendiri, ya bisa sendiri gitu ya. Jadi ada formulirnya sudah saya sampaikan ke sana, ya. Dari hasil penelitian, saya meneliti depot air minum 5 tahun. Dari jumlah depot di Kota Bandung 300, 400, 500, sekarang sudah mau 700. Tahun lalu masih 637. Kemarin dengan Pak Agus udah mau 700 Pak Kota Bandung. Jadi menjauhnya luar biasa. Itu yang terdaftar. Belum yang tidak terdaftar. Nah, belum gelap. Ada 3.000. Jadi kata saya fenomena gunung es, daftar mana seletik di bawahnya, ya. Bahkan saya kemarin ada pernah ketemu Pak Ekman. Saya itu, ini apa ada ikut dong, kata saya gitu ya. Nah ada budak tekani undangan, buku ibu diundang, mau mana Maya. Waktu sama saya makan nggak gitu ya Pak ya. Terlalu dicelakakan oleh kami mah nggak harus bayar. Nah, tujuan umumnya adalah harus memahami prinsip higiene itu apa, sanitasi itu apa, air minum, dan tujuan khususnya tahu betul nggak lokasinya betul sudah, bangunannya sudah betul atau tidak, sarananya bagaimana, ya itu saja. Jadi kalau sudah tercapai mantap. Nah, kenapa sih cobain jelajah air minum? Ya kemarin lihat di Kompas TV minggu lalu Ibu Susi marah karena sama dikasih minum kasih botol plastik. Ini apa botol plastik? Jutaan tahun tidak akan hilang, ya. Oleh karena itu saya kemana-mana bawa 2 air minum, 1 air putih, 1 teh panas, ya. Karena kalau teh panas mah kalau makan bakso jajan kan di sini ada nih bakso enak ya Pak. Di situ bakmi Parahyangan udah kata saya mah paling enak dan paling mahal, tapi tehnya perlu panas. Air minum merupakan kebutuhan vital dan semakin langka dan semakin sulit, ya, ditemukan. Dan menurut saya mahal. Beda dengan kalau kita pergi aja ke Singapura, ledeng di mana saja sudah bisa diminum. Ya, anak saya sudah 10 tahun tidak tinggal di Indonesia, memutuskan untuk bekerja di suatu negara, namanya Norwegia. Itu air minumnya luar biasa enaknya. Terkedah bayar. Bayangkan kita harus bayar berapa untuk air minum.
Ya, saya ngamplopan teh kurang lebih 250.000 per bulan buat minum. Tapi berarti tidak dijamin ada ekolinya. Kemudian akses air minum. Saat ini 100 juta penduduk Indonesia tidak mempunyai akses terhadap air minum. Sebetulnya mah nggak usah harus beli, kita sudah masuk ke rumah masing-masing. Tapi bayangkan sejak 9 September di rumah saya yang di tengah kota belakang gedung sate, air tidak mengalir. Yang kesulitan air sampai beli ke Tirta Wening dan diperjualbelikan. Beli dari Tirta Wening itu 3,5 kubik 175.000. Tapi kalau di swasta beli 250.000 1,5 kubik. Jadi betapa mahalnya air minum itu. Padahal you are what you drink. Kamu adalah apa yang kamu minum. Ya, silakan beli buku di Gramedia adalah The Power of Water, karangan seorang Jepang. Katanya kalau kita buka minum ini, kemudian kita sambil marah-marah, si sel-sel air minumnya itu akan berubah dan merusak tubuh kita. Tapi kalau kita, aduh air teh ini Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Maha Pengasih Penyayang, itu teh si sel-sel teh balager baris gitu masuk ke sel-sel otak kita. Ya, jadi jangan sambil marah-marah kalau minum, ya. Kemudian dapat air minum, nah ini Pak Erik, kalau kata saya sampai kapanpun 10 tahun, 20 tahun ke depan dapat air minum itu menjadi challenges buat kita semua. Tapi bisa jadi kesempatan, bisa jadi bencana. Ya, seperti dua mata sisi logam. Kalau itu kesempatan buat kita, ya betullah kita mengelolanya dengan baik. Kalau tidak, Anda sebagai orang yang menzalimi orang lain karena mencemarkan penyakit melalui air minum. Ingat itu, ya. Nah ini, ketersediaan air itu sudah kewajiban dari pemerintah sebetulnya menyediakan. Bukan dari Askamito, ya kan? Bukan dari Damio, bukan, ya. Air yang cukup, aman, mudah diakses bagi semua masyarakat, ya. Dan ternyata tidak yang saya temukan di Taman Sari, 70% warga di sana sumber air minumnya adalah air minum isi ulang. Dari air minum isi ulang, lebih dari 50%-nya tercemar oleh E. coli. Ketika dilihat lagi, sudah betul ini semua. Pas di penjamahnya tidak cuci tangan, ya, melihat tempat mandi menikah larutan, ya hati-hati, lanjutkan. Nah, manusia akan lebih cepat meninggal karena kekurangan air. Kalau lapar mah bisa tahan kita kalau kita puasa, tapi kalau haus luar biasa kita merasakannya. Ya, tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air, bahkan otak bayi itu 90% air dan otak kita 70% air. Jadi saya tuh paling di mana-mana itu pasti minum teh Pak, di sebelah tempat tidur ada, ya. Terus sampai mau ke kamar mandi gak ada air minum. Tubuh manusia sekitar 55-60% berat badan air. Anak-anak sekitar 65% dan bayi sekitar 85%. Oleh karena itu ingat, ketika air itu tercemar, diminum oleh anak-anak, akibatnya diare, 80% air banyak yang meninggal. Ya kan? Airnya yang banyak keluar. Air yang digunakan untuk kebutuhan air minum berasal dari air bersih yang harus melalui pengolahan. Saya air teh nelpon ke PDART. Ada kenalan, Bu Nani, punten, kita cari ke moncol, ada di PDART kumaha. Ibu badai ngolah naon atau di PDART ada sumber nage di situ Cileunca atau Segaring sudah menyusut. Dan setiap tahun hampir sekitar 50 meter air tanah kota Bandung menyusut. Siapa yang menyedot harusnya mempunyai tanda hujan. Dia menyedot,
tapi tengah hujan tak ya. Tapi kalau saya tidak menyedot air, tapi saya punya kali 1,5 kali 1,5. Jadi air dari seluruh rumah saya disalurkan masuk ke Bapak. Yang beruntung tetangga sebelah yang nyedot air. Saya yang nabung, dia yang ngambil. Coba kalau kita mengikuti aturan Dada Rosada dulu, bahwa satu rumah harus ada 1 kadah air hujan. Bandung akan, ya. Kemarin saya usul, Bu, setiap kecamatan 1 danau deh. Yang di Gede-Bade belum jadi Pak. Itu akan jadi danau, ya. Air yang digunakan harus berasal dari air bersih, harus memenuhi syarat fisik, mikrobiologis, dan kimia. Sudah ada mungkin tadi di soalnya. Air sumber pokok kebutuhan manusia, sangat penting diperhatikan kualitasnya, dan ini sekali tebal dan masih tanda tanya. Tanda seru juga kontaminasi yang dapat mengaruhi kualitas air tersebut dapat dicegah. Siapa yang bisa mencegahnya? Ya kita semua yang di sini, baik itu pemilih maupun itu penjaman, ya. Maka Kang Feby, nah di sini dikatakan bahwa yang terpenting higiene perseorangan. Jadi kita kedah bersih, ya. Jadi kalau yang ada di Facebook saya setiap Jumat, Friday is my cleaning day, cleaning your body, cleaning your heart, cleaning your mind, and cleaning your soul. Ya kan, Jumat itu hari istimewa gitu, harus dibersihkan. Higiene perseorangan menjadi satu hal yang penting dalam proses produksi air minum dan memperkecil kemungkinan masuknya penyakit mikroorganisme yaitu E. coli. Ya. Lanjutkan. Nah, karena hampir 70% menggunakan tempat air minum, maka itu yang di sini kan para pengusaha dan para penjaman mungkin ya, tong khawatir kehilangan pekerjaan. Yakin booking kalau saya, ya yakin itu mah udah apa namanya menguntungkan, bukan menguntungkan, prospeknya cukup baik, tapi harus mengikuti persyaratan, ya. Kualitas yang diproduksi harus memenuhi syarat. Dan yang terpenting, pekerja dapat air minum, nih kita semua ini dapat menjadi sumber bencana, karena sumber penularan penyakit menular, ya. Contohnya apa? Yang paling sering hepatitis ditularkan, ya, lewat air. Hepatitis A, bukan hepatitis B. Diare, tifus. Jadi hati-hati, harus bersih, ya. Beberapa bagian tubuh manusia seperti hidung kita bersih ke mengeluarkan cai tina kalon eta virus Robert sadaya nakadinya. Yakin nggak Bapak TBC? Akan mencintakan TBC tekan si akal mah TBC mah tekanan batin cinta kan. Jadi mulut, kulit, yakin di kulit kita ini tidak ada kuman, tidak ada virus yang bisa menular masuk ke air, ya. Kemudian juga telinga, ya harus diperiksa. Kebiasaan pribadi seseorang yang kurang baik, aduh dah bukan sekali 2 kali, etanya maupun 2 kalau di area kalau kita bari udun, bari makan. Makannya juga ada yang makan. Itu kalau kita beli makanan dari warung dibawa ke situ, itu ada kuman di situ. Foodborne disease. Ya. Dapat air minum, nah ini dapat menjadi sumber penularan sehingga mencemari produksi dari air minum. Jadi kita ini mau menjadi agent of change dari masyarakat kita sehingga kita menyehatkan masyarakat, atau kita akan menjadi bencana buat masyarakat, ya. Maka ingat mun Islam maka deh kita tidak boleh menzalimi orang lain, ya. Lanjut. Nah, kata kunci dari yang akan saya sampaikan selama setengah jam ini adalah higiene, sanitasi, dan dapat air minum. Yang disebut higiene itu berhubungan dengan kesehatan diri sendiri, ya. Kalau sanitasi berhubungan dengan lingkungannya.
Jadi higiene itu adalah ingin mempertinggi derajat kesehatan dari individu. Misalnya mandi, gosok gigi, cuci rambut, potong kuku dan sebagainya adalah meningkatkan higiene kita. Jangan lupa gosok gigi itu kuman-kuman juga Bapak bersin, tidak gosok gigi, si kuman-kuman yang jutaan di dalam mulut akan masuk ke dalam galangan itu. Ya. Kemudian kalau sanitasi adalah sanitasi yang berhubungan dengan lingkungan. Ada sanitasi air, sanitasi sampah, sanitasi makanan yang berhubungan dengan lingkungan. Depot air minum adalah usaha yang Anda lakukan untuk mengolah proses air menjadi yang dapat diminum yang memenuhi kualitas udara. Dan syaratnya harus langsung dijual ke konsumen. Tidak ada yang nyetok, ya, nggak boleh nyetok kalau depot air minum itu. Ya, lanjut. Nah ini, jadi di dalam pelatihan itu ada buku modul sebetulnya. Ini buku modul pelatihan bagi penjamah dan pemilik. Ini di sini paling atas ada nama saya. Karena ketika mau melakukan pelatihan datang ke Depkes, datang ke dinas, ada nggak sih buku pelatihan buat para penjamah dan pemilik? Ayat, ya, ada mahasiswa S2, ayo kita bikin. Akhirnya ini dibuat, makanya dilakukanlah pelatihan 2 kali di kampus saya. Ini sebetulnya, ini sudah ada ISBN-nya, sebetulnya dijual juga kalau di kampus saya itu 100.000 untuk penjamah dan 100.000 untuk pemilik, karena beda isinya, ya, bagi pemilik. Nah, oleh karena itu tadi Pak Erik mengatakan bahwa kalau pelatihan di sini kemudian mendapatkan sertifikat, sehingga nanti dapat izin sehingga layak hygiene sanitasi. Tapi jangan berbangga udah dapat sertifikat, sudah saja. Knowledge is not enough, you must do, and willingness is not enough, you must act. Pengetahuan itu nggak penting, yang penting Anda harus melakukannya. Ya, jadi ini hanya sebagai pencerahan, selanjutnya mah terserah Anda mau melakukan atau kagak, terserah. Ya, nggak berdosa atau mencari pahala, kesempatan ini. Ya, lanjutkan. Nah, ini peraturan Menteri Kesehatan itu sudah jelas, maka yang pegang HP di download saja, ya, tempelkan bahwa persyaratan harus memenuhi 3: tempatnya, kemudian peralatannya, dan penjamah. Tempat saya sudah lihat sudah pada bagus. Ayo pakai neon, ayo pakai arah panah. Di sini tersedia ada buat air minum, ya, beli campurino gitunya, menurut kita. Peralatannya, kalau malam kan ini bagus, gitu kelihatan canggih. Nah, atau ada penjamah nganggo kaos, singlet, nganggo kolor, kuku hidung. Hati-hati di bawah kuku itu banyak kuman, ya. Lanjutkan. Nah, ini lokasi harus bebas dari penularan penyakit. Bingung saya mah kalau di Taman Sari karena dekat dengan Sungai Cikapundung. Aduh, bersih nanti hese. Bangunan harus kuat dan yang terpenting lantainya harus kedap air. Maka silahkan di download, ada di PMK ada. Ya. Dinding harus kedap air. Silahkan juga lihat di Google, klik depot air minum. Ada yang bagus, air kotos reun. Masih ada yang mau produksi. Lu kata di Cililitan, cari nanti mana? Banyak nama. Tah Nureyon. Saya nanyakan di mana Citapen. Nah, rekaman depot air minum. Citapen mah 4 meter, buntulan. Ya kan? Buntulan. Ya. Dinding harus kedap air. Ada yang saya pernah lihat depot air minum nggak ada langit-langit, langsung kuda-kuda. Kebayang kalau ada tikus merulung gitu kan? Ya. Kemudian tata ruang, sinar matahari harus masuk, ventilasi, kamar mandi dan nyaman harus diakses dengan baik. Ya. Ada ini depot air minum. Aku ikut ke WC dong. WC nanti dirinya. Aduh, aku mau udah, ya kebayang ini, ya kebayang kumaha. Tempat sampah harus tertutup, ya. Apalagi kota
Kota Bandung, Kampis Mantrenya telah dikumpulkan, dipisahkan dan diamankan. Tempat cuci tangan ada tidak dibiasakan kepada para pemilik penjamah itu setiap mau melakukan proses dan sebelum itu cuci tangan dulu. Kalau Anda pergi ke ICU di Advent, itu sekarang boleh masuk pakai sepatu. Kenapa? Karena ternyata penularan bukan dari sepatu, dari tangan. Tapi kalau tangan wajib Anda masuk ke ruang ICU cuci tangan. Kalau sepatu nggak boleh dipakai. Coba, Bapak mau masuk ICU nanti saya tengok, nggak mau ya. Ya. Jadi ada penelitian dari Ibu Wulandari yang mengatakan bahwa akhirnya saya